sekian banyak resto, Betul. berapa ribu nih, Iya mungkin banyak juta banget. kali ya. Gimana caranya kita bisa ada di top 10? Kadang sudah ikut promo aja kita masih harus berjuang ya. Kebayang nggak kalau nggak ikut promo? Tidak serta-merta iklan itu endingnya closing atau transaksi, enggak. Ada yang memang iklan itu tujuannya lebih ke branding. Rezeki itu nggak selalu uang, Kak. Wah, betul. Ya. Dengan kita survive, bisnis kita survive di posisi yang sulit, itu rezeki, Kak. UMKM maju, bangkit bersama, bersama komunitas partner GoFood. Teman-teman baru belajar bersama, partner GoFood yang lama dan baru selalu kompak. Balik lagi di Ngopi GoFood, ngobrol pintar bersama GoFood, tentunya untuk teman-teman partner GoFood. Yuk kita lanjut lagi nih, masih ngobrol bareng sama owner dari Ayam Bakar Raden bersama-sama dengan Mas Gilang. Kini kita masuk ke strategi spesial. Ya. Boleh dong, gak apa-apa kan ada orang yang pelit katanya gak Boleh. mau ngasih rahasia perusahaan strateginya. Seperti apa untuk restorannya Mas Gilang sendiri mengakses atau mengimplementasikan lah gampangnya ya bahasanya, promo-promo serta tawaran-tawaran, strategi marketingnya tuh Ya. ada nggak setiap bulan atau mungkin setiap minggu? Silakan. Kalau strategi khusus banget, sebenarnya umum karena kita masih levelnya di UMKM ya. Oke. Tapi yang pasti itu jangan lepas promo sih sebenarnya. Di sini yang dimaksud adalah promo yang ada di fitur Promo yang ada di fitur di aplikasi ya, oke. jadi memang usahakan tetap ada di dalam promo itu. Karena biasanya nih GoFood tuh setiap tanggal 15 tuh jangan lupa tuh kan Nah. promonya di tanggal 15 tuh kalau bisa Bener. jangan kelewat gitu kan. Jadi Betul. setiap periode kita dapat maksimal, Kak. Bener-bener Oke. yang kita dapat maksimal waktunya ya. Karena kan gini, kadang sudah ikut promo aja kita masih harus berjuang ya. Kebayang nggak kalau nggak ikut promo? Nah itu dia. Nah, jadi kenapa sih harus ikut promo? Karena memang orang timur nih seneng banget dikasih promo gitu. Kalau kita tuh kalau udah ngomong diskon ya pemburu diskon gitu kan. Jadi ya tapi kan memang selama itu positif, selama kita menentukan HPP yang baik, Betul. itu nggak ada salahnya kita ikut promo. Artinya memang benar-benar promo itu membantu, khususnya kalau di Ayam Bakar Raden ya, itu membantu kami dalam bisa bersaing sama kompetitor, Kak. Gitu karena selain promo-promo ini kan banyak fitur lain nih kayak ads-nya, saya juga pakai ads gitu kan. Ads ini juga sedikit memberikan kesempatan resto kita untuk muncul lebih atas dibanding yang lain gitu kan. Nah, memang itu ada yang harus kita korbankan. Artinya ada berbayar lah ya. Ada cost-nya Ada lah ya, cost yang harus disiapkan kita siapkan. budgetnya. Tapi balik lagi yang tadi Kakak singgung masalah marketing nih, Kak. Kalau marketing itu kan udah pasti ada biaya. Ada dong. Betul. Artinya segala promosi itu akan ada cost yang harus dikeluarkan. Nah, kalau di Ayam Bakar Raden sendiri, saya memang sudah menyiapkan angka itu. Ada alokasi budget ya. Ada alokasi untuk itu, untuk ikut promo, untuk ads gitu kan. Jadi setiap bulan memang itu alokasinya dananya ada. Dan buat teman-teman bukan berarti kita harus buang uang, enggak. Karena memang di promo itu memang yang terjadi adalah kita memang harus membuang cost itu gitu. Iya, Tapi kan kita dapat revenue-nya bukan itu gitu ya. Artinya bukan hanya uang aja. Jadi kalau Mas ya pasti nggak kalau saya udah beriklan saya dapat transaksi nih. Belum tentu juga. Tapi tujuannya kan nggak ke sana. Tujuannya adalah branding, Kak. Betul sekali. Nah, artinya pada saat brandnya kita naik, brandnya kita muncul terus, orang akan bingung, ini setiap gua klik kok munculnya Ayam Bakar Raden mulu. Betul. Nah, itu udah kena di segala sisi. Banyak persepsi nih, banyak pemikiran. Oh, ini berarti restonya enak, makanannya murah, promonya banyak hal dan pasti positif semua. Oke. Karena kalau ngomongin dia muncul terus, nggak mungkin negatif. Oh, artinya jelek, nggak mungkin dia muncul terus. Iya benar. Artinya di situ bener-bener memberikan poin positif sih buat resto kita gitu. Artinya kalau saya selalu update itu terus karena buat saya gini, rezeki itu nggak selalu uang, Kak. Wah, betul. Ya. Dengan kita survive, bisnis kita survive di bener. posisi yang sulit, Bener itu rezeki, Kak. Itu udah salah satu Karena orang kadang mikirnya, oh saya harus dapat revenue uang. Belum tentu. Kita dikasih masih berkibar aja benderanya di kontestasi yang cukup padat ini gitu kan, dengan persaingan yang begitu hektik banget.
terus produknya banyak banget, itu aja udah rezeki kita gitu. Makanya Betul. teman-teman juga jangan berpikir pada saat harus buang ads nih, harus buang iklan, rugi lah segala macam. Ya kalau kita bicara rugi pasti ketemu rugi Padahal terus kalau itu. bicara juga sebenarnya cost-nya tidak Nggak terlalu besar kok, Kak. sampai, "Hah, bangkrut usahaku karena pasang Enggak. iklan." Enggak gitu, guys. Apalagi ada pilihan. Nah, kita bisa Bisa mengatur. iya, kita bisa Betul. menentukan. Kita misalnya budgetnya 1 hari, let's say kita bilang cuma 50.000, ya udah 50.000 aja. Oke. Terus apakah bisa tiap hari? Bisa kita atur juga. Kita maunya Betul. weekend aja, kita Mhm. maunya di weekday aja, bisa. Nah, makanya itu tadi harus pintar-pintar mengelola fitur yang sudah disajikan. Betul. Lihat tanggal sekarang. Buletin tuh tanggal Nah, 15 setiap jangan bulannya kelewatan. ya, jangan sampai kelewatan karena memang promo-promo ataupun tawaran-tawaran pemasangan iklannya pun lebih istimewa di tanggal Yap, segitu. betul. Jadi ya udah biar lebih rapi nih manajemennya. Oke, tiap tanggal 15 kita ini ya review ya, apa aja nih yang mau kita Betul. aplikasikan untuk mungkin selama seminggu atau sebulan ke depan, tergantung Betul. dari termin persetujuan manajemen Yap, restorannya restorannya, sendiri. betul. Kalau dari termin yang biasa dilakukan untuk restoran dirimu per berapa Biasanya kali? kita dari tanggal 10 sampai tanggal 14 udah review tuh. Kita udah review, kita Dicatat udah mulai tuh. program-program apa yang Mhm. berjalan sebelumnya, ada yang jalan, ada yang enggak. Jadi itu balik lagi ke kebijakan resto nih. Kalau nggak Mhm. berjalan jangan dilanjut. Coba ganti Coba lagi yang ganti yang lain. lain, Biasanya betul. favoritnya pakai apa nih promo yang Kalau diambil? promo kan kita join di Mega Promo ya. Oke. Nah itu udah pasti kita pasti join. Kalau Mhm. iklan kan banyak tuh, ada iklan pencarian segala macam gitu ya. Nah itu Mhm. kita tinggal lihat nih. Betul. Itu manfaatin posisi-posisi itu tuh, karena Hampir semua udah pernah dicoba? coba karena Oke. semua iklan itu punya fungsi dan tujuan masing-masing tuh. Betul. Tidak serta-merta iklan itu endingnya closing atau transaksi, enggak. Mhm. Ada yang memang iklan itu tujuannya lebih ke branding. Oke. Gitu, awareness kita gitu, naikin Mhm. brand kita gitu, munculin. Jadi meskipun orang nggak beli pada saat itu, dia klik nih restoran kita. Wah, jual nasi goreng nih. Dia lihat kan menunya. Dia live nih, dia nggak ada transaksi nih, dia keluar. Tapi satu waktu dia mau beli nasi goreng, kemarin saya lihat apa ya? Dia Mhm. nasi goreng kayaknya enak. Dia akan balik lagi ke brand itu gitu. Betul, Minimal betul. ada remind lah buat orang pada saat Iya, kita iya. muncul. Karena kalau nggak pakai itu sulit, Kak. Karena Betul. bayangin sekian banyak resto, Betul. berapa ribu nih? Iya Mungkin banyak juta banget. kali ya. Mhm. Gimana caranya kita bisa ada di top 10? Bisa naik ke Ya atas kan? lah gitu ya. Mhm. Itu kan luar biasa, Kak. Orang kalau udah psikologi orang beli, dia malas Kak scroll jauh-jauh gitu kan. Mhm, bener. Lama dia scroll. Karena Bener. di mindset dia pada saat yang bawah itu dia pikirannya, wah ini ratingnya jelek. Udah iya. Padahal belum Itu tentu. aku banget itu. Iya, padahal mungkin restonya baru Iya. atau memang Mhm. harganya memang kurang affordable gitu kan. Tapi rasanya enak. Sebenarnya itu tadi. Betul. Jadi nggak bisa menggaet Ya, yang harusnya jadi target kita, ya. dan sebenarnya dia bakal cocok dan suka resto kita, Betul. cuma gara-gara kita nggak muncul on top of their search, Ya. jadilah seperti itu. Nah, kalau buat pemula deh mungkin masih ada bingung, Kak, sebutin aja deh Kak contoh promo apa nih yang mendingan aku ambil sebagai Nah, memang biasanya restoran kalau pemula? Mhm. untuk awal, Mhm. biasanya kan kalau resto awal biasanya belum dikasih promo. Oh gitu. Nggak dapet tuh promo rekomendasinya, belum muncul karena Oke. baru ya restonya. Mhm. Ya pakai yang paling pertama adalah promo mandiri. Nah tuh. Jadi itu udah pasti Mhm. tuh dia. Nah, itu Mhm. dulu aja yang dilakuin, yang Boleh dilakukan. teman-teman lakuin. Nanti kalau sudah mulai bertahap baru Nanti kan bisa ada tuh biasanya promo Mhm. rekomendasi. Mhm. Nah, di tabnya di dalam aplikasi Gobis itu Mhm. ada fitur promo. Oke. Nah, di situ dicek ada tuh promo-promo rekomendasi yang harus kita ikutin tuh. Mhm. Nah, makanya banyak pilihan-pilihan. Jadi jangan sungkan untuk ngeklik itu, klik baca. Klik dan Nah, dibaca. biasakan Mhm. dibaca dulu. Tuh. Karena banyak teman-teman juga yang kadang-kadang saya udah ikut promo tapi nggak ada transaksi. Promonya apa? Itu promo itu tahu nggak fungsinya apa gitu kan? Nah, Mhm, oh mhm. saya main klik-klik aja. Ya, iya dibaca dulu nih. Oh Harusnya promo ini tahu, tentang apa? mhm. Oh misalkan dia tentang promo gajian. Pas tanggal akhir bulan dianya tutup misalkan. Atau libur gitu Jadi tokonya. nggak ini. Dia kan nggak ada transaksi gitu. Betul, Nah, betul jadi sekali. benar-benar harus Mhm. dicek dulu dia live-nya kapan, Mhm. periodenya kapan. Jadi jangan sampai pada saat di periode live restonya Mhm. tutup atau menunya banyak habis. Nah itu dia tuh. Nah, itu kalau bisa sebagai resto memaksimalkan stok. Jadi pada saat di tenggang promo, di masa promo itu Mhm. siap kalau bisa menunya ada semua, jangan ada yang habis-habis. Padahal kan kalau udah tahu hari itu, bukan hari itu. Kita kan sudah punya planning nih, pemetaan di minggu pertama ini kita prepare untuk Betul. promo, masuk ke minggu di mana hari H promonya itu menunya udah harus Menunya ready. ready, Yes, betul. betul sekali. Karena Nah, itu bikin orang nggak menarik ya pas diklik, wah kok
banyak yang habis gitu Iya kan. itu Ini nyebelin sih. kosong nih. Udah ngarepin promonya Iya, padahal kita nggak mau ini. siap Nah, nggak ada. Nah, restorannya. Nah jadi itu itu dia, kalau kita lihat berarti efektif sekali ya penggunaan fitur iklan dan juga promo. banget. Teman-teman sangat dianjurkan sekali Ya, tentunya dari Mas Gilang ya. mungkin? Tapi dibaca ya gitu. Jadi Nah, pesannya dibaca dulu, dibaca, mhm, dipelajari. Kalau nggak ngerti ya balik lagi yang tadi tanya di komunitas. Ini kalau oke. saya pasang iklan ini gimana ya? Ada yang udah pernah pasang belum? Kan nanti biasanya dikasih pemberitahuan Ya, mungkin lewat email kan hasil kinerja dari iklannya? ya itu kan ada Mhm. laporan ya. Setiap hari sebetulnya ada laporan Oh Kak. Setiap gitu, hari kita bisa oke. download laporan itu. Jadi misalkan diklik nih berapa klik yang masuk itu ada laporannya. Jadi transparan kok. Itu Itu dia. transparan. Jadi teman-teman jangan cuma udah ngiklanin abis itu nggak dievaluasi Ya, hasil ya kinerjanya, betul. jangan. Justru itulah kenapa kalian dipermudah segalanya, kalian jadi bisa tahu, oh berarti menu yang ini nih kliknya lebih banyak, Ya, efektivitas iklan yang seperti ini nih yang ternyata berpengaruh banyak terhadap betul. penjualan. Semuanya harus dievaluasi Evaluasi. ulang. Pokoknya optimalisasikan penggunaan tiap-tiap fitur yang ada karena fitur ada di situ untuk kalian explore, bukan Betul. cuma dijadiin Ya, hiasan kadang aja cuma ya. ditonton doang nih. Jangan Udah ditonton daftar dia doang. liatin aja gitu. Nah itu Nunggu dia. nunggu ada pesanan masuk. Ya susah Ya nggak bisa kalau kayak masuk. gitu. Bingung mau mulai dari mana? Aku sudah mau coba explore aplikasinya tapi masih nggak paham sama fiturnya. Yuk gabung sama Kompak. Komunitas. Tanya sama teman-teman komunitas ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman sudah mendengarkan sampai dengan habis ini, sudah tahu dong harus melakukan langkah apa berikutnya untuk melindungi badan usaha kalian. Mulai daftarkan sertifikasi halal. NIB Kita mulai dari dulu, urutan, NIB sorry, dulu. NIB dulu. Kita mulai dari mendaftarkan NIB NIB terlebih dulu. dahulu karena itu penting sekali untuk menjaga badan usaha Betul. kalian. Kemudian untuk meningkatkan awareness dan juga tentunya menambah minat lagi Betul. pengunjung, ajukanlah dari sekarang untuk sertifikasi Sertifikasi halalnya. halal. Tapi kan restoran aku belum besar Mbak, bukan restoran gede banget. Jangan salah. Nah, Jangan salah ya, tetap harus tetap. punya yang namanya sertifikasi halal. Dan yang terakhir kalau ada mungkin sudah merasa mantap dan Ya, yakin prospek bisnisnya bagus ya, teman-teman mengajukan yang namanya sertifikasi HAKI untuk hak kekayaan intelektual atas nama brand, brand. logo, namanya juga Ya. ya. Dan Mhm, boleh sedikit saya tambahin nih, boleh untuk Mas. haki itu ada Mhm. kelasnya Kak. Nah tuh ada Nah itu kelasnya. ada kelas, kelasnya itu ada 29, 42. Nah Oh itu oke. dibaca kelasnya. Mhm. Karena ada yang haki itu mendaftarkan dia cakupannya apa aja nih, misalkan dia hanya untuk produknya, hasilnya, misalkan Mhm. ayam jadi ayam goreng atau jadi ayam opor. Ini menu saya nggak boleh Ya itu ditiru nih ada. gitu ya. Nah, itu secara globalnya. Oke. Atau ada yang mendaftarkan itu tuh nama resto. Oke. Nah itu Nah itu dibaca ya. perlu diperjelas ya, karena kadang-kadang nih nama yang sama kelasnya berbeda. Itu kadang-kadang ke-approve di haki Kak. Karena kelasnya berbeda. Oh Oke itu oke. kan dia untuk produk kemasan nih, brand untuk makanan kemasan. Betul. Tapi brand restonya kan nggak ada dia. Kelasnya beda. Nah Oh, dia daftarkan sebagai nama resto. jadi harus pintar-pintar Ya membaca detil pintar-pintar ya yang ada cari di yang dalamnya. sesuai dengan memang kita punya gitu. Oh saya misalkan masuk di kelas 43 atau 29 nih, biasanya tuh rata-rata di situ tuh kelasnya Sampai untuk hafal loh dia kelas-kelas karena karena saking lamanya ngurus karena kemarin itu ya. diurus kan kita jadi baca nih. Dan itu Mhm. banyak penjelasannya tuh banyak banget Kak. Jadi Iya. bener-bener yang intinya kita harus baca dulu deh. Nah. Karena itu kan prosesnya panjang. Mhm. Belum kalau ditolak Kak. Nanti Mulai lagi nge-apply dari lagi, awal Kak. urus lagi. Ya. Oke, jadi siapkan waktu kalian, Betul. siapkan juga fokus deh sama strategi-strategi yang tadi sudah kita berikan. Dan mudah-mudahan aku merasa kalian tentunya puas banget ya nonton episode kali ini karena daging semua yang dibagikan, daging ayam bakar dari Mas Gilang. Terima kasih banyak Mas Gilang, Ya. sukses dan sehat selalu karena udah baik banget ngasih ilmu ke teman-teman sekalian. Boleh tepuk tangan dong. Keren banget ya. Jangan lupa ya teman-teman, supaya dagangannya laris manis, tetap selalu menyaksikan Ngopi Bersama GoFood, partner GoFood. Laris manis. Saya Soraya Hilmi mau pamit dulu ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya, bye. UMKM maju